Halo semuanya, nama saya Lemes Rohan Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dua lingkaran. Pada kedudukan dua lingkaran ini ada beberapa situasi, yaitu yang pertama adalah di saat situasi lingkaran itu sepusat, di mana lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu sama-sama berada di satu pusat. Jadi lingkaran tersebut dapat dikatakan sepusat jika P1 P2 sama dengan 0. P1 P2 ini adalah merupakan jarak antara pusat lingkaran 1 dengan pusat lingkaran kedua, di mana jika sepusat maka tidak memiliki jarak. Yang kedua, ada situasi di mana lingkaran tersebut tidak berpotongan. Dapat dikatakan tidak berpotongan jika P1 P2 lebih dari R1 plus R2, di mana untuk mendapatkan ini dapat kita lihat bahwa P1 P2 memiliki jarak segini, dan R1 segini dan R2 segini, di mana P1 P2 ini menjadi lebih panjang daripada R1 plus R2 karena di antara R1 dan R2 sini memiliki celah atau jarak tersebut, di mana dalam P1 P2 itu dihitung, dan pada R1 plus R2 itu tidak dihitung. Kemudian ada situasi di mana lingkaran tersebut berpotongan jika P1 P2 kurang dari R1 plus R2 atau P1 P2 lebih dari R1 dikurang R2, di mana dapat kita lihat P1 P2 memiliki jarak yang dari ujung ini sampai ujung sini, sementara R1 memiliki panjang dari sini dan R2 memiliki panjang segini. Jika ditambah, maka R1 R2 itu akan melebihi jarak dari P1 dan P2, dan saat dikurang maka P1 P2 itu akan memiliki jarak yang jauh lebih besar. Kemudian ada berpotongan tegak lurus. Pada situasi ini menggunakan teorema Pythagoras, di mana P2 pada titik ini dan P1 pada titik ini. R1 merupakan garis yang ini, dan R2 adalah garis yang ini, dan ini adalah garis yang ditarik dari P1 menuju P2, di mana kita dapat membuat siku-siku pada sudut ini, dan jika seperti itu maka P1 P2 merupakan sisi miringnya. Jadi dengan menggunakan teorema Pythagoras didapatkanlah rumus ini, di mana P1 P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Kemudian ada situasi di mana bersinggungan di luar. Pada situasi ini lingkaran saling bersinggungan tapi di luar. Dapat dikatakan bersinggungan di luar jika P1 P2 sama dengan R1 plus R2. Dan ini dapat dilihat bahwa jarak P1 sampai P2 itu sama dengan R1 ditambah dengan R2. Lalu ada bersinggungan di dalam, di mana pada situasi ini P1 berada di titik ini dan P2 berada di titik ini, dan dapat dikatakan bersinggungan di dalam jika P1 P2 sama dengan mutlak R1 dikurang R2. Mengapa memakai mutlak? Karena panjang itu tidak akan mungkin bernilai negatif. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya memiliki soal seperti ini. Diketahui pusat lingkaran A adalah 2,6 dengan jari-jari 2 cm, sedangkan koordinat pusat lingkaran B adalah 10,0 dengan jari-jari 6 cm. Tentukan kedudukan kedua lingkaran atau lingkaran tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, solusinya adalah seperti ini, di mana 2,6 ini menjadi P1 dan jari-jari 2 cm menjadi R1, 10,0 menjadi P2 dan 6 cm menjadi R2. Nah, untuk menentukan P1 P2 menggunakan rumus ini, yaitu akar dari X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Nah, kita masukkan, maka 2
2 dikurang 10 kuadrat ditambah 6 dikurang 0 kuadrat, dimana menjadi min 8 kuadrat plus 6 kuadrat, menjadi 64 plus 36, menjadi akar 100, dimana akar 100 adalah 10. Nah, jika kita sudah mendapatkan P1 P2, kita masukkan, maka menjadi P1 P2 R1 plus R2. Nah, saat dijumlahkan ini mendapat jumlah 8, sedangkan ini 10. Maka P1 P2 lebih dari R1 plus R2, dimana ini merupakan situasi dimana lingkaran tersebut tidak berpotongan. Lalu ada contoh soal kedua, yaitu tentukan kedudukan lingkaran dari dua persamaan lingkaran berikut, dimana x kuadrat plus y kuadrat ditambah 8x min 4y min 16 sama dengan 0, dan x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 2y sama min 11 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan ini memiliki solusi seperti berikut. Nah, untuk mencari P1 di sini kita menggunakan min A per 2, min B per 2, di mana A tersebut merupakan 8x ini. Jadi 8 dibagi min 2 menjadi min 4. Dan untuk ini kita B itu merupakan min 4y ini. Min 4y dibagi min 4 dibagi min 2 hasilnya adalah 2. Untuk P2 juga demikian berikut, jadi 4 dibagi min 2 hasilnya min 2, dan min 2 dibagi min 2 hasilnya 1. Untuk mencari R1 kita cukup mengambil dua angka ini dari P1 P2, di mana min 4 dikuadratkan plus 2 kuadrat. Nah, ini merupakan C, di mana di sini rumusnya adalah min C. Oleh karena itu, karena di sini min 16, jadi di sini jadi plus 16. Menjadi akar 16 plus 4 plus 16 sama dengan akar 36 yang memiliki hasil 6. Di sini P2 sudah mendapatkan ini, maka R2-nya sama. Kita mengambil dari mengambil dari titik P2 ini. Jadi min 2 kuadrat plus 1 kuadrat, dan ini min C. Min C kebetulan di sini min 11, jadi plus 11, menjadi akar 4 plus 1 plus 11 menjadi akar 16 yang memiliki hasil 4. P1 P2 ya seperti tadi, X1 dikurang X2. Jadi min 4 dikurang min 2 menjadi min 2 kuadrat. 2 dikurang 1 menjadi 1 kuadrat, dimana 4 plus 1 ini harusnya akar 5. Nah, sini akar 5 menjadi P1 P2 R1 min R2, dimana saat menentukan ini P1 P2 ini akar 5 itu memiliki nilai 2,2, dimana saat R1 dikurang R2 hasilnya hanyalah 2. Jadi bisa dikatakan P1 P2 lebih besar dari R1 dikurang R2. Tetapi P1 P2 akan lebih kecil dari R1 plus R2, dimana ini 2,2 dan ini dijumlahkan menjadi 10. Dan menurut ini situasi lingkaran tersebut adalah berpotongan. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui sebuah persamaan lingkaran X min 1 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 25, dan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Tentukan kedudukan dua lingkaran tersebut. Solusinya seperti ini. Nah, jika masih dalam bentuk kuadrat seperti ini, kita pecah terlebih dahulu menjadi X kuadrat min 2X plus 1 plus Y kuadrat plus 6Y plus 9, dan 25 ini kita pindah ruas menjadi min 25, menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 15 sama dengan 0. Baru kita masukkan ke dalam P1 P2. Jadi P1 nya ini mengambil dari persamaan ini. Jadi yang pertama adalah 1 min
min 3 karena 1 didapat dari min 2 bagi min 2. Lalu R1 nya adalah seperti biasa kita mengambil dari persamaan ini, jadi 1 kuadrat plus min 3 kuadrat min C adalah ini, jadi karena di sini min 15 jadi plus 15, menjadi akar 1 plus 9 plus 15 menjadi akar 25 sama dengan 5. Lalu P2 mengambil dari persamaan ini. Sini mendapat 1,0. Mengapa 0? Karena di sini tidak ada yang berhubungan seperti ini, seperti 6Y. Jadi kita anggap saja itu 0. Lalu masuk persamaan R2 menjadi akar 1 kuadrat plus 0 kuadrat. Di sini plus 3 karena di sini min 3, menjadi akar 1 plus 3 sama dengan akar 4, yaitu 2. Untuk P1 P2 kita kurangkan lagi, 1 dikurang 1 kuadrat plus min 3 dikurangkan oleh 0 kuadrat, menjadi min 3 kuadrat yaitu 9 sama dengan 3. Nah, lalu P1 P2 sama dengan mutlak dari R1 sama dengan R2. Nah, untuk mengapa mengambil seperti ini? Karena jika dimasukkan angkanya maka 3 sama dengan 5 dikurang 2 yaitu 3. Oleh karena itu, dengan situasi ini dapat dikatakan lingkaran tersebut bersinggungan di dalam. Lalu di sini ada contoh soal berikutnya, yaitu tentukan nilai K dari dua persamaan kedua lingkaran berikut, yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 4y min 1 sama dengan 0, dan x kuadrat plus y kuadrat min 20x min 8y min k sama dengan 0, di mana kedua lingkaran tersebut saling bersinggungan di luar. Untuk solusinya itu seperti ini. P1 kita ambil dari persamaan yang ini, jadi 2 min 2 min 2, R1 yaitu 2 kuadrat min 2 kuadrat plus 1 karena di ini min C di sini dan di sini kebetulan min 1, jadi 4 plus 4, akar 4 plus 4 ditambah 1 yaitu akar 9 sama dengan 3. Dan P2 ambil dari persamaan ini menjadi 10,4, R2 yaitu 10 kuadrat plus 4 kuadrat, dan C nya di sini adalah min K, dan di sini min C jadi plus K, itu menjadi akar 100 plus 16 plus K, yang menjadi akar 116 plus K, dimana itu untuk mencari P1 P2 nya seperti biasa kita kurangkan menjadi min 8 kuadrat plus min 6 kuadrat, yaitu 64 ditambah 36 akar 100 sama dengan 10. Nah, untuk P1 P2 karena di sini bersinggungan di luar, di mana persinggungan di luar itu jika P1 P2 sama dengan R1 plus R2. Jadi 10 sama dengan R1 ini 3 plus akar 116 plus K, di mana 3 pindah ruas menjadi 7 akar 116 plus K, di mana akar ini dipindahkan ruas berarti di sini di kuadrat dan di sini akarnya hilang, menjadi 49 sama dengan 116 plus K. K yaitu 49 dikurang 116 yaitu min 67. Jadi K sama dengan min 67. Nah, ini adalah contoh soal yang berikutnya. Diketahui dua lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 6y min 7 sama dengan 0, dan x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 6y plus 29 sama dengan 0. Tentukan titik singgung kedua lingkaran tersebut. Pada soal ini kita hanya diminta untuk menentukan titik singgungnya saja, jadi tidak perlu mencari kedudukan kedua lingkaran tersebut. Solusinya seperti ini, dimana persamaan 1 dikurangi persamaan 2, yaitu seperti ini, menjadi 6x plus 12y min 36 sama dengan 0, dimana disederhanakan dibagi 6 menjadi x plus 2y min 6 sama dengan 0, x sama dengan min 2y plus 6. Lalu ini kita masukkan ke salah satu persamaan yang ada di sini. Saya memilih persamaan yang pertama, jadi menjadi min 2y plus 6 kuadrat plus y kuadrat min 4 dalam kurung min 2y plus 6 plus 6y min 7 sama dengan 0, menjadi 4y kuadrat min 24y plus 36 plus y kuadrat plus 8y karena dikali ini min 24
plus 6Y min 7 sama dengan 0. Menjadi 5Y kuadrat min 10Y plus 5. Dapat disederhanakan, yaitu dibagi 5 menjadi Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 0. Ini lalu kita ubah ke bentuk pemfaktoran, yaitu menjadi Y min 1, Y min 1. Jadi Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 1. Jadi pada intinya Y sama dengan 1. Lalu dimasukkan lagi ke persamaan X untuk mencari X. X sama dengan min 2Y plus 6. Karena Y 1 berarti min 2 dikali 1 yaitu min 2. Jadi X sama dengan min 2 plus 6, yaitu X sama dengan 4. Jadi setelah mendapatkan titik 4, titik X adalah 4 dan Y adalah 1, maka didapatkanlah titik kedua lingkaran tersebut bersinggungan pada titik 4,1. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika mungkin ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.